Kalau kita mempelajari ilmu tajwid, aspek apa saja sih yang kita pelajari, teman-teman? Oke, itu yang akan kita bahas pada video kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sahabat semuanya, untuk mempelajari ilmu tajwid ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui terkait tentang ruang lingkup pembelajaran ilmu tajwid itu sendiri. Adapun ruang lingkup yang akan kita pelajari di dalam mempelajari ilmu tajwid terdiri dari tajwid pengantar dan ada juga tajwid materi. Kalau tajwid pengantar terdiri dari apa sih arti dan definisi dari ilmu tajwid itu sendiri? Apa dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk mempelajarinya? Kemudian apa hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Kemudian apa juga hukum mengamalkan ilmu tajwid itu sendiri? Selanjutnya ada juga apa sih tujuan dari mempelajari ilmu tajwid? Dan apa manfaat dari mempelajari ilmu tajwid itu sendiri. Selanjutnya terkait aspek materi, teman-teman ya. Terkait aspek materi terdiri dari mempelajari makharijul huruf, huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, mempelajari tentang sifat-sifat huruf dari makharijul huruf itu sendiri. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hukum-hukum bacaan yang lahir dari perkaitan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain atau harokat tertentu yang berkaitan dengan huruf tertentu yang bertemu dalam suatu kalimat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari tentang kaidah-kaidah memulai pembacaan Al-Quran atau ibtidah, kemudian kaidah-kaidah pewakofan, aturan berhenti, bagaimana ketika kita membaca Al-Quran dan kita ingin berhenti di tanda wakaf tertentu, bagaimana aturannya. Kemudian ketika kita tidak menemukan tanda wakaf tapi kita terpaksa harus berhenti di situ, mungkin terkait dengan nafas ya kan, atau suatu keadaan tertentu, maka bagaimana aturan pewakofannya. Itu juga yang akan kita pelajari pada aspek materi ilmu tajwid. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang aspek materi secara langsung yang berkaitan dengan hukum pembacaan yang lahir dari perkaitan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain atau harokat tertentu dengan huruf tertentu di dalam suatu kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan mempelajari aspek-aspek hukum bacaan terdiri dari mad asli dan mad far'i. Pada mad asli kita akan mempelajari tentang mad tabi'i, fokus di mad tabi'i. Sedangkan di mad far'i kita akan mempelajari seputar tentang mad, banyak sekali. Di mana contohnya mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil. Ada juga mad iwad, ada juga mad badal, mad tamkin, mad silah qasirah, mad silah tawilah. Seperti itu. Selanjutnya, selain itu kita juga akan mempelajari tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Tanwin itu kan terdiri dari fathatain baris 2 atas, kemudian kasrotain baris 2 bawah, dan dhammatain baris 2 dhammah. Nah, nun sukun dan tanwin itu sendiri terdiri dari idghar halqi, idgham, di mana idgham dibagi menjadi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa haqiqi. Selanjutnya, selain nun sukun dan tanwin, kita juga akan mempelajari tentang mim sukun, di mana mim sukun hukum bacaannya terdiri dari ikhfa syafawi, izhar syafawi, idgham mimmi atau idgham mutamathilai.
Selanjutnya adalah kita akan membicarakan atau mempelajari tentang lam ta'rif atau alif lam ma'rifat, di mana hukum bacaan yang berkaitan dengan lam ta'rif atau alif lam ma'rifat terdiri dari dua. Yang pertama idgham syamsiyah dan yang kedua izhar qamariyah. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang lafzul jalalah, di mana lafzul jalalah ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama lafzul jalalah mufakhamah atau dikenal juga dengan lafzul jalalah tafkhim. Kemudian yang kedua adalah lafzul jalalah muraqqaqah atau dikenal juga dengan lafzul jalalah tarqiq. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang hukum bacaan ro. Ro ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ro tafkhim, yang kedua ro tarqiq. Ya. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang hukum bacaan qalqalah atau pantulan ya. Qalqalah ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama qalqalah kubra dan yang kedua adalah qalqalah sughra. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang mad lazim. Mad lazim ini terdiri dari mad lazim kilmi muthaqqal, mad lazim harfi muthaqqal. Kemudian ada mad lazim kilmi mukhaffaf dan ada juga mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Gambaran ruang lingkup materi yang akan kita pelajari ketika kita mempelajari ilmu tajwid. Adapun apabila terdapat beberapa part materi yang belum saya sampaikan pada video ini, insya Allah akan kita lengkapi nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika sahabat merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan support channel Lentera Jawa TV dengan cara klik tombol subscribe, klik tombol like, sampaikan komen di bawah, dan share video ini. Semoga bisa bermanfaat sebagai salah satu jalan amal jariah, pahala jariah untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.